Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Meskipun minggu ini di Jepang sedang merayakan Golden Week, dan walhasil, One Piece juga harus libur 1 minggu. Namun, para opa-opa Korea masih terus bergerilya tanpa lelah untuk mendapatkan sop iler One Piece meskipun hanya seencerit. Sampai saat ini, judul dari One Piece chapter 1048 belum dibocorkan oleh para pemberi sop iler. One Piece chapter 1048 kembali melanjutkan cover story dari keluarga Germonya Sanji. Dikatakan jika kedua sosok penyusup di Pulau Kokoa adalah Vinsmoke Reiju dan Vinsmoke Ichiji. One Piece chapter 1048 diawali dengan melanjutkan kondisi Momonosuke yang ketar-ketir karena dia diwajibkan untuk segera membuat awan panasnya sendiri sebelum awan panas milik Kaido menghilang dan pukulan raksasa Luffy mengenai Pulau Onigashima. Kemudian terjadi sebuah flashback singkat. Sepertinya flashback kali ini masih berhubungan dengan Momonosuke. Karena setelah flashback tersebut, akhirnya Momo kembali percaya diri dan mulai mencoba untuk membuat awan apinya sendiri. Perlu kalian ingat jika kekuatan flashback dalam dunia One Piece merupakan salah satu power of kepepet alias dapat menambahkan kekuatan dari tokoh protagonis secara signifikan. Namun, jika flashback ini muncul pada tokoh antagonis, berarti itu merupakan pertanda jika dia akan kalah. Seluruh isi dari One Piece chapter 1048 merupakan plot epic yang disusun rapi untuk menggambarkan halaman akhir dari chapter kali ini, di mana halaman terakhir terdiri dari 3 epic moment, yaitu yang pertama, terpenggalnya kepala Orochi oleh Denjiro. Akhirnya sosok Denjiro dimunculkan kembali setelah dirinya AFK berpuluh-puluh chapter. Padahal, para Akazaya 9 yang lain sedang nge-push. Namun dikatakan jika Orochi belum dapat dipastikan sudah meninggoy setelah kepalanya dipenggal oleh Denjiro. Jika memang Orochi belum mati, apakah ada sebuah ritual khusus untuk benar-benar membunuhnya? Dalam mitologi Jepang, ular Yamata no Orochi berhasil dikalahkan oleh Susanoo menggunakan pedang Ame no Habakiri. Namun pada One Piece chapter 1048 ini, Denjiro tak menggunakan pedang Ame no Habakiri untuk memenggal kepala Orochi. Shin kemudian berpindah ke langit Onigashima. Kaido ternyata berhasil menahan serangan tinju raksasa milik Luffy. Apakah Kaido menggunakan teknik baru? Julukan sebagai makhluk terkuat memang pantas disematkan pada Kaido. Saat benturan itu terjadi, Momonosuke sudah berhasil memindahkan Onigashima, sehingga tidak akan terkena tinju raksasa milik Luffy apabila Kaido sudah tak sanggup lagi menahan serangan tersebut. Di sisi lain, berbarengan dengan dua kejadian tersebut, warga ibu kota bunga juga sudah melepaskan lentera harapan mereka ke langit malam ibu kota. Pada akhir One Piece chapter 1048, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Itulah sencerit sop iler untuk One Piece chapter 1048. Namun, sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama berhubungan dengan anime One Piece episode ke-1015. Kalian pasti setuju dengan Mimin jika episode 1015 sangat-sangat membagongkan. Bahkan, nakama Opler di seluruh dunia juga merasakan perbedaan animasi yang luar biasa pada episode ke-1015 hingga membuat anime One Piece 1015 menjadi trending topik di aplikasi Burung Biru selama beberapa hari. Nah, semua itu terjadi tak terlepas dari sang sutradara pada episode tersebut, yaitu Megumi Ishitani. Sebelumnya dia sudah menghandle 2 episode dan hasilnya benar-benar sangat keren, yaitu episode 957 yang mengadaptasi One Piece chapter 956. Kemudian episode 982 yang mengadaptasi One Piece chapter 978. Jika dilihat polanya, Megumi Ishitani menyutradarai anime One Piece setiap 22 chapter dari manga One Piece. Jika polanya seperti itu, maka bisa-bisa dia yang akan menghandle serialisasi dari manga One Piece chapter 1022 yang berjudul The Stars Take the Stage, di mana Zoro dan Sanji muncul untuk berhadapan dengan King dan Queen.
Informasi menarik selanjutnya datang dari One Piece Film Red. Dalam beberapa hari ini, kita mendapatkan update poster yang memperlihatkan outfit yang dikenakan oleh para karakter di One Piece Film Red nantinya. Bagaimana bentuk outfit mereka? Mari kita cekicrot bersama. Yang pertama ada Lau, kemudian Beppo, lalu Bartolomeo, dan Koby, serta Helmeppo. Informasi menarik selanjutnya berkenaan dengan manga One Piece chapter 1047 kemarin. Kaido mengeluarkan teknik Yamataka Raime Hake, di mana nama dari serangan tersebut diadaptasi dari nama salah satu Wisdom King dalam ajaran Buddha. Yap, dengan serangan tersebut, Kaido telah menunjukkan teknik dengan 4 nama dari Wisdom King, yaitu Ragnarok, Vajra, Gundali, dan Yamantaka. Namun perlu kalian ketahui jika jumlah Wisdom King itu sebenarnya ada 5. Dan satu Wisdom King dengan kasta tertinggi, yaitu Akala, The Immovable One, belum ditunjukkan oleh Kaido. Apakah teknik ini akan menjadi teknik pamungkas dari Kaido nantinya? Informasi menarik selanjutnya datang dari acara Napoli Comic Con. Oda menggambar sebuah ucapan terima kasih pada fans One Piece yang ada di Italia, di mana dalam acara tersebut Oda memenangkan nominasi Lifetime Achievement Award tahun 2022. Informasi menarik selanjutnya mengenai kata-kata mutiara dari Oda Sensei. Sejak manga One Piece dirilis hingga minggu ini, Oda Sensei sudah mengeluarkan kata-kata mutiaranya alias meliburkan diri sebanyak 140 kali. Dan libur paling banyak terjadi pada tahun 2020, sebanyak 13 kali libur. Informasi menarik selanjutnya datang dari cuap-cuap Oda Sensei pada tahun 1998. Dia berkata jika dirinya lebih senang menggambarkan kru topi jerami saat santai di atas kapal mereka, dibandingkan dengan momen pada saat mereka baku hantam. Informasi selanjutnya mengenai kabar duka dari sosok mangaka legendaris. Pada tanggal 7 April kemarin, mangaka Fujiko Fujio meninggal di usia 88 tahun. Manga pertama yang dibaca oleh Oda Sensei adalah manga milik Fujiko yang berjudul The Monster Kid. Mereka berdua pernah terlibat dalam sebuah wawancara di acara Color Walk 2, dan inilah gambaran mereka berdua saat di acara tersebut. Informasi menarik selanjutnya datang dari One Piece Magazine volume ke-14. Dalam majalah tersebut terdapat informasi mengenai Oda Sensei ketika pertama kali bertemu dengan editor Iwasaki. Oda bertanya pada Iwasaki mengenai apakah dia bermain Pokemon Go atau tidak. Iwasaki menjawab jika dia memainkannya dan saat ini berada pada level 19. Hanya level 19? Oke, kau tidak layak menjadi editorku, ucap Oda sembari bercanda. Sebagai informasi tambahan, Oda Sensei memiliki jadwal untuk olahraga jalan, yaitu 2 kali dalam seminggu, untuk meningkatkan kesehatannya, seperti apa yang dokter nasihatkan pada dirinya. Informasi menarik selanjutnya mengenai pekerjaan Oda Sensei sebelum membuat manga One Piece. Oda pernah bekerja di salah satu restoran di Kumamoto, restoran Barattei, yang merupakan restoran steak. Dan nama restoran ini menjadi inspirasi Oda untuk restoran milik Zeff, Baratie. Berdasarkan informasi dari sang pemilik, Oda dahulu sering sekali memecahkan piring-piring dan memakan makanan di sana tanpa permisi, mirip seperti Luffy. Yos nakama, itulah Senchrit Shop Killer Plus Plus untuk manga One Piece chapter 1048. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!